Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Dr. Saputra CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Purworejo. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi dengan teman saya yaitu guru PAI di sekolah ini mengajar kelas 10 bersama Pak Hafid ya. Selamat pagi Pak Hafid. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Hafid? Alhamdulillah sangat baik Pak Eko. Bagaimana Pak Eko kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Hafid. Terima kasih atas waktunya. Jadi Pak Hafid, untuk hari ini kita akan melakukan observasi. Sebelum nantinya saya akan melakukan supervisi kelas di kelas yang nantinya Anda mengajar di situ ya. Tujuan untuk mengadakan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana rancangan Anda dalam nantinya mengajar di kelas, metode seperti apa, persiapan seperti apa, dan tujuan pembelajaran seperti apa yang nanti akan Pak Hafid dilakukan di kelas. Baik Pak Hafid ya, sudah siap ya Pak Hafid ya? Siap. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya Pak Hafid ya. Yang pertama, nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Hafid itu apa untuk mengajar di kelas yang Anda nantinya Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya sampaikan di kelas ini kebetulan babnya adalah tentang cinta kepada Allah, khauf, roja, dan tawakal. Jadi tujuannya itu ada 4 Pak Eko. Yang pertama, meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Iman itu kan ada 77 cabang. Yang kedua, membiasakan perilaku cinta kepada Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Yang ketiga, menganalisis cabang iman, hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Yang keempat, atau yang terakhir, membuat media pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Itu semua ada tujuan pembelajaran yang akan tercapai oleh sistem. Oke, luar biasa sekali Pak Hafid. Nah, ini memang dari PAI sih ya Pak Hafid yang tujuannya untuk tambah meningkatkan iman takwa kepada Allah SWT. Baik, untuk area pengembangan yang sedang disampaikan oleh Pak Hafid apa ini Pak Hafid? Kalau area pengembangannya ada 2. Apa itu? Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu siswa dapat memahami perilaku cinta kepada Allah, terus khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Terus yang keterampilannya itu siswa dapat menghafal dan mengaplikasikan khauf kepada Allah ke dalam bentuk video. Baiklah, berarti nanti dari bidang dari sisi pengetahuan dapat memahami perilaku cinta kepada Allah, dan tawakal. Dari sisi keterampilan nanti siswa bertugas membuat video gitu ya Pak. Nanti di akhir ini ada tugas proyek. Proyek ya, luar biasa. Untuk selanjutnya Pak Hafid, strategi yang dipersiapkan untuk membuat anak video seperti yang Anda terangkan tadi, apa saja Pak Hafid strateginya? Strateginya yang perlu disiapkan untuk melancarkan kegiatan ini ya, ini terkait dengan ada pembuatan video. Pertama, siswa itu saya bagi kelompoknya. Ada beberapa kelompok yang akan saya bagi acak, kemudian masing-masing kelompok itu saling diskusi atau merencanakan apa proyeknya yang akan mereka buat sebaik mungkin untuk mereka. Kemudian yang ketiga, nanti guru atau saya menjelaskan tentang tugas atau proyek yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti akan saya bantu bagaimana prosesnya pembuatannya tidak boleh sampai pengumpulan juga. Yang keempat ada metode metode yang digunakan ya. Yang metode itu sama diskusi kelompok, kemudian penugasan juga. Yang bentuknya video itu tadi ya. Betul sekali, penugasan itu bentuknya video. Terus media yang digunakan apa saja Pak? Medianya itu ada media elektronik, media sosial, dan juga buku. Pakai yang dari media itu ya. Kurikulum. Baik Pak Hafid, sekiranya itu sudah menggambarkan bahwa kalau sudah persiapan ya untuk mengajar di dalam kelas. Kira-kira nanti mengajarnya di hari apa Pak Hafid? Kalau saya hari ini hari ini ya. Oke, berarti nanti insya Allah saya akan masuk bisa ya Pak untuk senang hati lah. Seperti di dalam kelas ya Pak Hafid ya. Saya ingin di situ ada mencatat hal-hal yang perlu saya sebagai bahan evaluasi nantinya. Oke Pak Hafid, terima kasih ya Pak Hafid. Nanti di sesi setelah
supervisi dalam kelas, nanti kita akan bincang-bincang lagi pada saat pasca observasi. Dan nanti insya Allah akan didampingi juga dengan baik. Terima kasih ya Pak Alvin atas waktunya, dan semoga nanti lancar dalam pembelajaran kelas, dan tentunya untuk selalu maksimal untuk mempercerdaskan anak bangsa. Siap, terima kasih Pak Tom. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini ya. Terima duduk siap dan untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Ini ya. Semua ya. Ya, oke, kita ke materi yang sebelumnya mari kita singgung, yaitu terkait dengan apa kemarin? Coba kalian buka buku paketnya halaman 186 ya. 186. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kerennya, bahasanya adalah khauf. Rasa takut itu merupakan sifat orang yang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah. Jadi kalau kalian sudah bisa merasa takut kepada Allah, berarti itu menunjukkan bahwa diri kalian adalah sudah seorang yang sudah beriman kepada Allah. Nah, kemarin sudah semester sebelumnya juga kita sudah bahas apa saja cabang iman yang ada kategori banyak sekali ya. Salah satunya adalah ini, mencintai dalam Allah itu juga ada termasuknya. Kemudian kita lihat di situ ada keterangannya, menurut Imam Ghazali takut kepada Allah itu dapat berupa satu, rasa takut tidak diterima taubatnya. Yang kedua, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh. Yang ketiga, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlapnya duniawi, takut terperosok dalam zona maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah, takut mendapatkan siksa di dunia, dan takut tidak mendapatkan nikmat di surga. Itu adalah 10 poin itu yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian terapkan dalam diri kalian ketika kalian menerapkan sifat khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Yang pertama itu adalah berupa rasa takut tidak diterima taubatnya. Kira-kira kalian takut apa enggak kalau taubatnya tidak diterima? Takut. Apa yang kalian takuti? Azab. Ya. Kasihan ya, nanti kalau sudah bertobat, sudah susah payah, sudah niat ingin baik, malah tidak diterima. Itu harus kalian, itu salah satu bukti juga kalian cinta kepada Allah. Yang kedua, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh. Ini harus kalian takuti juga ya. Kalau kalian tidak mampu beramal soleh secara istiqomah, terus menerus, ini kalian harus takuti. Karena nanti kalau waktu-waktu kalian tidak beramal soleh, itu perbuatan kalian yang tidak betul akan diperhitungkan oleh Allah. Makanya harus ditakuti ketika kalian tidak mampu berbuat amal soleh selama lamanya. Takut akan mengikuti hawa nafsu, ini juga sangat penting ya. Ini yang bisa menyebabkan kita sering salah ya, sering terperosok atau sering kita terjebak juga ke hal-hal yang tidak baik. Karena kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Jadi yang harus kita takuti di sini poinnya adalah takut akan mengikuti hawa nafsu. Contohnya, kalau kalian sudah punya HP bagus, nafsu kalian ingin mempunyai HP bagus yang lebih bagus lagi. Kalian sudah punya motor, nafsunya ingin kalian pengen punya hobi, pengen punya, itu nafsu duniawi ya. Kalau nafsu yang lain masih banyak lagi. Nafsu makan juga. Kalau kalian tidak bisa menahan hawa nafsu makan, ya nanti
kalian akan apa? Ya, gemuk ya, nanti banyak penyakitnya dan sebagainya. Jadi harus menahan hawa nafsu kalian sendiri. Jangan berapa matang ya. Banyak sekali nafsu yang ada dalam diri kalian, termasuk nafsu amaran kalian. Ya kan juga harus bisa menahan. Kalau kalian nggak bisa menahannya, itu harus kalian ketika kalian akan berakibat yang tidak baik untuk diri kalian. Dan lain sebagainya itu semua bisa kita pelajari. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah pernah saya singgung, nanti kita akan membuat proyek ya. Kalian nanti akan saya buat kelompok untuk tugas pada bab ini. Itu tentang bab kos. Nanti satu kelompok ada sekitar 5 ya. Mana ada berapa 7 kelompok ya? Sudah saya buat 7 ya. Silakan saya minta ke kelompok masing-masing. Ya. Kelompok sudah saya buat acak kemarin kan ya. Ya, ayo mengelompokkan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti apa yang saya yang pertama kalian kerjakan adalah silakan kalian diskusi dengan kelompok kalian. Kalian merencanakan tugas kalian biar hasilnya sebaik mungkin ya. Tugasnya biar maksimal yang terbaik. Nanti akan saya kirim. Nanti akan saya share video contohnya untuk kalian buat ya. Intinya kalian nanti membuat video yang terkait dengan menurut Imam Ghazali Quran dan ya. Nanti giliran satu anak membacakan satu takut tidak diterima tobatnya. Kemudian yang sedang membaca itu kembali ke belakang. Gimana ya? Dan di belakang itu nanti maju menyampaikan hal yang kedua. Takut di sana tidak istiqomah dalam beramal soleh. Nanti seterusnya seperti itu lagi. Nanti kalau bisa kalian diedit sebaik mungkin, dibuat semenarik mungkin ya. Nanti kalau sudah dikirim ke saya, nanti akan saya share link untuk pengiriman videonya. Ada yang ditanyakan? Ya, gimana? Itu deadline-nya kapan Pak? Deadline-nya besok terakhir. Ya, siap ya? Ya. Boleh pakai boleh sebaik mungkin pakai ekspresi kalau menyampaikan ya. Misalkan kamu tidak diterima tempatnya, pakai ekspresi yang yang energik. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Waktunya tidak terbatas, bebas. Yang penting 10 poin itu bisa tersampaikan. Semua orang punya kesempatan untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Silakan didiskusikan dulu mau dikerjakan seperti apa. Tempatnya di sekolah saja ya, membuat videonya sekarang di sekolah. Gak usah. Ini saya kirim ya. Saya kirim contohnya di grup. Ayo, siapa yang mau diskusi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Imam Ghazali, takut itu dapat berupa 10 macam. Yang pertama, takut tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut tidak mendapatkan nikmat surga. Silakan ke tempat duduknya masing-masing dulu ya. Sebentar, ini buat ambil keputusan saja. Sebelum saya akhiri, saya mau sedikit refleksi ya. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Cibui, Asik. Oke. Jadi kalau asik, kalau senang, nanti kapan-kapan kita kayak gini lagi ya. Mungkin lebih menarik lagi. Nanti akan saya coba. Nah, untuk terima
terima kasih untuk presentasinya. Kesimpulannya pada pembelajaran kali ini adalah tadi ada beberapa kalimat yang sudah kalian ucapkan di dalam pembuatan video. Mudah-mudahan kalimat itu, rasa takut itu silakan nanti kalian terapkan dalam diri kalian dan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Rasa takut kepada Allah itu ada 10 macam tadi itu untuk Imam Ghazali. Kesimpulannya adalah silakan kalian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun. Biar apa? Biar nanti kalian tambah iman kepada Allah, tambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya, ini dari 10 satu ya. Ya, kita mengikuti pembelajaran satu menyenangkan. Tentunya ini akan menjadi satu hal motivasi bagi kita semua untuk belajar melakukan kemampuan belajar. Terima kasih atas kebersamannya. Tadi adalah kegiatan observasi pembelajaran supervisi di dalam kelas. Nah, insya Allah nanti akan menjadi lebih baik di sekolah kita menuju sekolah yang lebih baik. Amin. Baik, terima kasih untuk pesannya Pak Bis yang berdiri, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Saputra sebagai angkatan 9 SMK Negeri 1 Purworejo. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani dengan pengajar praktik kami Pak dan teman saya Pak Siroson. Untuk kali ini sesinya adalah pasca observasi setelah kemarin lalu kami sudah melakukan observasi dan juga observasi kelas. Itu ya maksudnya. Ada sedikit bincang-bincang ya Pak Hafid ya. Kalau itu Pak itu kan untuk Pak Hafid sendiri ya. Tujuan adanya observasi itu kan untuk mengetahui sejauh mana proses yang mengevaluasi nantinya tentang mengajar di kelas bagaimana. Untuk pasca observasi ini beberapa yang saya tanyakan nanti di mana kemarin hasilnya English kelihatannya sangat enak sekali ya, seperti biasa dari itu kalau sudah disiapkan memang kita harus belajar, makanya komponen itu tidak cuma tinggal kita keadaan waktu kelas sudah tenang. Tapi kalau belum disiapkan nanti terus kira-kira kemarin walaupun saya sangat asik di dalam kelas, ada hambatan atau kendala saat melakukan pembelajaran ada nggak Pak? Kalau hambatannya itu ada Pak. Yang menjadi kendala itu adalah dalam memanusiakan, karena peserta didik masih kurang terima dengan komunikasi kelompok yang dilakukan. Padahal sudah banyak pertimbangan yang dilakukan dalam memilih kelompok pendidikan. Bagaimana levelnya sama kita, level kita sama siapa malah jadi bisa. Apa Pak Hafiz sudah puas dengan pembelajaran yang kemarin dilakukan Pak? Kalau dikatakan puas, menurut saya tidak ada rasa puas kok. Karena untuk dasarnya itu kita bisa menginginkan hal yang lebih baik lagi. Jadi mulai puas itu misalnya pada pertemuan hari ini, misalnya apa yang saya lakukan dan menjadi bermakna. Akhirnya kalau untuk lebih baik lagi kepada saya ada rasa puas. Jadi kita bisa belajar lebih baik lagi sebagai peserta luar biasa. Tapi kalau anak bisa menjawab Anda merasa lebih puas ya. Iya. Baik Pak Hafid, dan berikutnya apa ada hal positif yang sudah Bapak lakukan selama belajar? Ketika menunjukkan video pembelajaran tersebutnya, ternyata di sana bagaimana belajar dalam video pembelajaran atau video tersebut di pembelajaran. Jadi positifnya adalah anak bisa menggunakan sosial media atau
intinya pembelajaran Bang sih, Pak, ini